Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian kita Sabtu malam Ahad. Kali ini kita akan bicara tentang wayang. Ya, kita akan bicara tentang wayang. Jadi pembicaraan tentang wayang itu menjadi pembicaraan yang kayaknya lagi rame lah sekarang ya. Dan menurut saya ini layak untuk kita bicarakan. Terkait apa? Bukan, saya nggak ingin terkait dengan polemiknya ya, tapi saya akan bicara tentang filosofi yang ada di wayang itu sendiri. Saya dulu pernah ya nulis sebuah tulisan ya, artikel tentang wayang itu, khususnya saya menyoroti tentang fenomena Semar. Jadi tokoh Semar. Semar itu digambarkan sebagai seorang begawan, seorang yang bahkan menjadi pengasuh dari Punda Pandawa V itu. Jadi pengasuhnya. Nah, dalam pada itu pernah Semar itu mengumpulkan para Pandawa 5 itu, lalu ada sebuah lakon dalam sebuah babak dunia perwayangan itu disebut Semar Mbabar Jati Diri. Wah, itu. Jadi Semar Mbabar Jati Diri. Apa maksudnya itu? Semar Mbabar Jati Diri itu lebih kepada Semar waktu itu memberikan wejangan, ejawantah tentang sebenarnya siapa jati diri kita. Ya, diceritakan waktu itu memang Bima Sakti sebagai tokoh Pandawa yang paling berangasan, akhirnya kemudian menemukan jati dirinya ketika dipaparkan oleh Semar yang memaparkannya dengan banyak sekali tembung sanepan, atau istilah ini adalah simbolisasi. Nah, satu di antaranya adalah bagaimana menemukan jati diri. Dan banyak sebenarnya simbolisasi di dalam pewayangan itu yang kalau kita ambil itibarnya luar biasa bagus loh. Iya. Sehingga jikapun benar dulu wayang itu dipakai oleh Sunan Kalijogo untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, ya waktu itu memang mungkin medianya adalah media terbaik ya lewat itu gitu ya. Nah, sehingga kita sekarang akan lebih baik kalau kita menghindari polemiknya dan mengambil kira-kira apa sih nilai atau makna dari simbolisasi wayang itu. Nah, kenapa saya waktu itu nulis tentang Semar Mbabar Jati Diri? Karena bicaranya adalah tentang pemaknaan hidup, termasuk jimat kalisada, ada macam-macam ya, mulih sawiji dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba satu di antaranya filosofi wayang terkait dengan dalang dan para wayangnya, serta geber, kemudian pisang, lalu kotak wayangnya dan lain sebagainya. Itu nanti sekilas kita akan bicara itu ya. Mulai dari dalang. Dalang ini sebenarnya kan yang menentukan alur cerita. Pertama dalang. Simbolisasi dalang ini adalah simbolisasi dari yang menentukan alur cerita, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa yang jadi tokoh protagonis, siapa yang jadi antagonis, siapa yang jadi arbitrator, dan lain sebagainya. Siapa yang paling banyak berperan dalam satu babak itu, siapa yang paling hebat, semuanya yang menentukan adalah dalang. Bahkan tidak saja itu, tetapi bahkan sampai pada dialog, sampai pada gerakan, sampai pada pertarungan bla bla bla, sampai pada intrik-intrik yang ada di dalamnya, yang menentukan adalah dalang. So who is the dalang actually? Siapa sebenarnya dalang itu? Dalam kehidupan kita, dalang adalah Tuhan, Allah, Rabbul Alamin. Ya sudah.
Nah, dalam kaitan itu yang menentukan kita nanti jodoh siapa, rezeki kita berapa, mati kita kapan, lahir kita di mana, kita lahir dengan kulit seperti apa, itu Gusti Allah. Nah gitu loh. Maka sesungguhnya kayak Bima Sakti, Puntadewa atau siapapun ya, Arjuna dan lain sebagainya, Gatotkaca dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya tidak boleh berbangga hati, atau Kurawa dan lain sebagainya, tidak boleh kemudian sok-sokan merasa bahwa dia bisa menentukan hidupnya sendiri. Ndak, lakonmu itu pun ditentukan oleh siapa? Dalang. Kita pun demikian. Kita ini hanyalah wayang. Maka simbolisasi wayang di situ adalah siapa? Ya seluruh makhluk di muka bumi ini. Mulai dari semut yang kita injek, kenapa kita injek, sampai siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi raja, kaisar, apakah dia raja yang adil, apakah dia raja yang zalim, apakah rakyatnya makmur atau rakyatnya sejahtera, sampai peperangan di seluruh belahan bumi dunia ini, semua adalah karena senario, skrip yang sudah ditulis di Lauhil Mahfud oleh sang dalang. Nah, cuma bedanya kita dengan wayang. Kalau wayang itu tidak diberikan free will oleh dalang, tapi kita masih diberi sama Allah. Kita diberi sama Allah. Kata Allah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Oke, then kalau begitu kemudian kita sebagai wayang itu sebenarnya juga diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita menjadi skenario sebagai apa? Protagonis atau antagonis. Sebagai lakon yang baik atau lakon yang jelek. Loh gitu. Sehingga kita ini bisa berperilaku sebagai Pandowo atau sebagai Kurawa. Kita bisa memilih. Makanya Allah berfirman gitu. Kamu bisa kok. Maka bagaimana kita agar sesuai dengan ketentuan dalang? Karena dalam rukun iman kita selain kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada kiamat, kita juga iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Senario, skrip yang sudah ditulis Allah, itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk agar sesuai dengan apa? Yang baik. Sehingga Allah berfirman, "Fahadainahun najdain." Aku tunjuki kamu dua jalan wahai manusia sebagai wayang itu. Nah, hebatnya Allah di situ gitu. Itu pertama. Jadi kita ayo berusaha agar kita itu menjadi yang protagonis. Itu karena Allah menginginkan kita ke sana. Meskipun untuk menjadi protagonis itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada antagonis. Siapa antagonisnya? Antagonisnya setan. Setan, ya gitu loh. Nah, lawan kita itu setan. Dan itu juga ditentukan oleh Allah. Kenapa sampai turun ke bumi, dulunya di surga, nenek moyang kita dulunya juga di surga bareng setan, kemudian tuh sama-sama turun karena berantem, dan akhirnya di sini kita harus berantem lagi dengan setan. Jadi manusia itu sebenarnya adalah tokoh protagonis semuanya. Cuma karena kemudian terpengaruh oleh tokoh antagonis yang bernama setan, sama wayang juga dia itu. Kemudian ada yang kemudian menjadi bolonya setan gitu loh. Bolonya buto cakil gitu. Nah, ini dulur. Jadi sesungguhnya kita adalah wayang-wayangnya Allah. Yang kemudian pelajaran yang kedua, selain ada tokoh utama dalang dan wayang, ada filosofi yang kedua adalah geber dan panggung. Geber itu apa? Layar yang biasanya ada di backgroundnya dalang itu untuk memajang wayang-wayang itu adalah dunia ini. Makanya begitu geber digelar, begitu dunia ini digelar, mulailah wayang-wayang ini memainkan perannya. Begitu bumi ini digelar, mulailah dari Nabi Adam turun sampai periodisasi seluruh peradaban, mulai dari Mesopotamia, kalau
peradaban kuno-kuno dulu, wah wis dengan segala macam peperangannya, dengan segala macam perebutan kekuasaannya, dengan segala macam intrik-intrik yang ada di dalamnya, ya kan, pertarungan antara baik dan buruk, sampai wis macam-macam, mulai dari ya dulu lah zaman Nabi Nuh sampai kemudian zamannya raja-raja zaman Babilonia, zaman Kekaisaran Romawi, wis silih bergantinya mereka. Semua itu adalah begitu gelaran. Tetapi filosofi yang ketiga dulur adalah seseru-serunya apapun dunia perwayangan, seseru-serunya apapun kehidupan kita, tetap akan ada babak akhir. Akan ada babak akhir. Pernah lihat wayang? Kalau di zaman lihat wayang, itu biasanya dimulai dengan lakon yang landai gitu, landai. Nanti begitu makin malam, makin seru ini, makin seru. Meskipun di tengah-tengah kadang ada punokawan yang kemudian keluar, makin seru. Jadi wayang itu kalau makin malam itu makin seru karena mendekati titik klimaks. Dulur, filosofi yang ketiga kita adalah dunia ini makin kesini makin seru. Pertarungan antara baik dan buruk makin seru, makin luar biasa. Kejahatan, kerusakan, segala macam makin seru. Seru dalam arti apa? Makin ramai. Ini menunjukkan bahwa kita ini dunia sudah makin malam. Geber wayang ini, lakon wayang ini sudah mendekati dini hari. Be prepare. Jadi kalau perwayangan itu makin malam itu makin seru, maka kalau di dunia kita ini sudah makin tua, sehingga seluruh bentuk kejahatan, seluruh bentuk kerusakan muncul semua. Untuk kemudian yang keempat nih filosofinya. Satu persatu wayang itu akan dimasukkan ke dalam kotak. Satu tang 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 tok 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 berantem. Masuk kotak. Yang masuk kotak tidak balik lagi sudah. Kakek kita, kakek dari kakek kita, nenek dari nenek moyang kita. Satu persatu ya masuk kotak. Kemana? Masuk kubur dulu. Semua yang ada pada saat awal, kalau pas masih sore itu, seluruh wayang itu dijajar itu, ditancapkan di gebok pisang tuh. Ya toh, seluruh wayang. Tapi nanti lama-lama makin habis. Kenapa? Karena masuk kotak. Kita juga begitu. Kakek dari kakek kita sudah tidak ada. Dulu ya memerankan peranannya. Ya ke sawah mungkin. Ya memiliki drama kehidupannya sendiri. Kemudian masuk kotak. Dan saya dan sampean, saya Gus Glory yang sedang di sini, sampean yang memirsa di sana juga akan masuk kotak dulur. Nah, masuk kotak ini sebagai apa di akhir babak kita, di akhir peran kita itu loh sebagai apa? Pastikan di akhir peran kita itu peran yang baik. Jangan sampai ketika masuk kotak Anda sebagai bolonya antagonis, itu aja wis. Gitu loh. Masa kita mau mengakhiri peran kita sebagai wayang itu lalu diakhiri dengan peran yang buruk? Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga apapun dulur, yang kelima adalah di akhir semua itu begitu wayang sudah habis, maka kemudian geber ditutup, panggung dibubarkan. Itu yang disebut dengan kiamat. Kalau kita lihat sekarang ini, kerusakan alam yang luar biasa sudah seperti ini, mau ilmu pengetahuan dan lain-lain, coba deh buka seluruh artikel. Tetap saja bumi ini akan mendekati masa usia senjanya sebagai planet maupun sebagai sumber daya alam yang memberikan daya dukung terhadap 7 miliar kehidupan manusia, 7 miliar wayang yang ada di muka bumi ini, belum lagi binatang dan lain sebagainya. Ini makin lama makin habis sumber daya alamnya, sehingga tetap aja geber ini akan ditutup dulur. Ya, kadang kita nggak pernah berpikir ke sana. Nah, sekarang dengan fenomena wayang ini, ayo mulai berpikir bahwa pesta pasti berakhir. Ada nyanyian dulu gitu ya, pesta pasti berakhir, gitu. Sama lihat aja, ya. Kalau misalnya nggak pernah lihat wayang ya, setiap kali pesta,
entah itu pesta pernikahan, entah pesta apa segala macam. Makin begitu udah rame, musik segala macam, slang begitu orang tamu udah pada pulang, acara udah selesai, sepi gitu kan. Semua pasti berakhir. Gelaran dunia ini juga akan pasti berakhir. Dan kemudian kita memulai hidup baru di kehidupan drama selanjutnya, yakni akhirat. Dulur, dunia pewayangan memberikan kita gambaran bahwa lakon kita yang pertama, Tuhan adalah dalang dari semua kehidupan ini. Dialah yang mencipta, dialah yang membuat skrip, dialah yang membuat skenario. Yang kedua, kita adalah wayang bersama dengan isi semesta ini. Cuma kita diberi oleh Allah free will. Kita diberi kehendak bebas untuk apa? Untuk mengikuti aturan Tuhan atau tidak mengikuti. Bisa sih. Dengan cara apa? Kata Allah berfirman bahwa sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Termasuk pemilihan perannya, peran antagonis atau protagonis. Ya, ayo jadi protagonis lah, peran baik. Yang ketiga, setiap peran pasti akan berakhir. Dulu wayang-wayang itu banyak dijejer, kita juga begitu. Nenek moyang, kakek moyang kita semuanya memenangkan banyak, tapi akhirnya masuk kotak, masuk kubur, akhirnya masuk kotak. Semua saya sampean mau jadi presiden, mau jadi kiai, mau jadi gubernur, jadi penulis, jadi artis, jadi apapun, sampean tetap akan masuk kotak. Jangan adigang, adigung, adiguno wis talah. Ya. Jangan sok-sokan. Jadi siapapun, mau jadi Gus, jadi siapapun, kita hanyalah wayang yang sebentar lagi masuk kotak. Ayo kita manfaatkan sebaik mungkin. Kata Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik wayang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Pastikan kita di situ. Masuk kotak ketika menjadi protagonis. Yang ketiga, semakin malam wayang itu nanti akan digeber. Dia akan selesai. Maksudnya makin seru banget, makin seru. Berarti kalau sudah makin seru, ini adalah mendekati bubar. Karena wayang juga demikian, makin malam, makin seru lakonnya, akan mendekati bubar. Kita juga akan mendekati bubar. Dan yang terakhir adalah bubarnya kita adalah bubarnya kehidupan ini. Dan kita harus menjadi siapa? Kelompok protagonis. Jangan mau jadi Kurawa yang teman-temannya setan itu. Saya rasa itu dulur, pahami peran kita sebagai wayang dan tawakal serta berikhtiar untuk tetap menjadi protagonis sesuai dengan kehendak dalang. Karena dalang, yakni Allah sebenarnya mengharapkan dan menuntun kita untuk menjadi protagonis-protagonis, yakni menjadi lakon-lakon yang baik, dan biarlah yang jadi antagonis hanya setan yang gaib yang ada di dada manusia itu. Karena itu mari kita pahami wayang dan temukan jati diri kita. Seperti yang dibilang Semar, membabar jati diri. Siapa diri kita? Kita hanyalah wayang. Jangan pernah berusaha untuk menjadi dalang. Bagaimana menjadi dalang itu? Sombong. Bagaimana menjadi dalang itu? Ingin mengatur semua orang menurut kehendaknya sendiri. Bagaimana menjadi dalang itu? Seolah-olah paling berkuasa di muka bumi. Bagaimana menjadi dalang itu? Tidak pernah mau ngalah dan seolah akan hidup abadi. Dan itu tidak akan pernah. Kita tetap akan mati, berarti kita bukan dalang. Kita hanyalah makhluk yang lemah. Karena kita pasti juga membutuhkan orang lain. Dan kita pasti punya salah. Karena kita nggak mungkin benar sendiri. Dan kita adalah orang yang tetap akan mati, bukan yang paling berkuasa. Karena itu hanya Allah yang maha kuasa sebagai dalang dari kehidupan ini. Wayang, jadilah manusia yang humble, yang rendah hati, dan hanya berusaha untuk menjadi tokoh protagonis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.